Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Jadi kita lanjut ke materi yang kedua. Kita akan membahas tentang karakteristik manusia, perilaku manusia. Jadi manusia itu merupakan makhluk yang memiliki karakteristik unik dan beragam ya. Karena kan kita banyak gitu. Orang ini banyak punya kepribadian masing-masing, punya karakter masing-masing. Nah, karakteristik manusia itu terbentuk melalui interaksi antara faktor bawaan, lingkungan, dan pengalaman hidup. Jadi banyak faktor ya yang mengaruhi kepribadian atau karakteristik manusia, itu banyak faktornya. Nah, ini sebelumnya kita akan membahas tentang macam-macam konsep psikologi tentang manusia. Jadi ilmuwan tuh banyak yang membahas tentang karakteristik manusia ya. Nah, di sini kita mencoba akan membahas beberapa. Yang pertama itu adalah psikoanalisis. Di sini psikoanalisis itu ia membahas kepribadian manusia itu terdiri dari ID, ego, dan superego. Nah, ID itu apa sih? ID itu kayak nafsu gitu loh. Kayak nafsu. Nah, kalau ego itu sebagai penengah atau pengaturnya. Dan superego itu sebagai moralnya. Kalau atur. Kemudian yang kedua adalah behaviorisme ya. Behaviorisme itu membahas karakteristik manusia itu dibentuk oleh kebiasaan lingkungan. Jadi manusia itu ya terbentuk karena lingkungan. Nah, itu behaviorisme seperti itu. Kemudian psikologi kognitif. Tadi psikologi behaviorisme, yang ini kognitif ya. Kognitif itu adalah perilaku manusia itu dipengaruhi oleh cara berpikir. Yang tadi behaviorisme itu lingkungan, kalau ini cara berpikirnya. Jadi cuman di cara berpikir aja kalau kognitif. Nah, ini kemudian setelahnya adalah psikologi humanistik. Humanistik itu adalah pada dasarnya manusia itu memiliki potensi untuk berkembang, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas dirinya. Jadi manusia itu ya bisa berkembang, meningkatkan kualitas diri. Nah, itu psikologi humanistik seperti itu. Nah, itu tadi macam-macam psikologi ya tentang manusia, itu kayak membuka aja ini. Nah, nanti kita semuanya ini kita akomodir ya. Jadi manusia itu ya karena lingkungan, karena cara berpikirnya, dan pengalaman hidupnya. Nanti semuanya diakomodir. Kemudian kita masuk ke macam-macam tipe kepribadian manusia. Jadi kepribadian manusia itu ada macam-macamnya ya. Nah, Hippocrates itu membagi kepribadian menjadi 4. Nah, yang pertama itu adalah sanguinis. Ya, simpelnya sanguinis itu dia tuh orang yang ceria, periang, ekstrovert, dan humoris. Kemudian yang kedua adalah Corelis. Corelis ini dia tuh ekstrovert juga. Sama kayak sanguinis juga ekstrovert. Tapi dia keras, tegas. Kemudian tidak mudah patah semangat. Bertindak tuh bertindak tuh ya dengan motivasi yang kuat gitu. Kemudian yang ketiga adalah pragmatis. Pragmatis tuh dia tuh orangnya rendah hati, damai, introvert, kalem, dan pemalu. Nah, itu pragmatis seperti itu. Kemudian yang keempat adalah melankolis. Melankolis ini dia tuh seorang yang analitis, tekun, perfeksionis, pemikir, rajin, jenius. Nah, semuanya ini semua tetap ada positif negatifnya ya. Jadi nggak usah positif ya dia, negatifnya aku gini ya. Semuanya punya positif dan negatifnya. Tinggal kita menyeimbangkan. Nah, kemudian kita masuk ke faktor-faktor karakteristiknya. Nah, tadi kan ada karakteristik ya, udah Hippocrates sebutkan itu ada 4 tadi. Nah, faktornya itu ada beberapa. Nah, di sini ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor biologis. Jadi di sini menurut Sigmund Freud itu manusia itu mempunyai dorongan alami yang berasal dari faktor genetik atau dari saraf atau dari hormon ya. Jadi biologis kan, manusia itu memang dia tuh punya bisa bawaan dari biologis atau orang tua, itu bisa. Nah, ada 2 motif utama faktor biologis. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisik. Jadi makan, minum dia, istirahat dia itu nanti mempengaruhi diri dia, karakter dia.
emosi dia dan cara berpikir dia, emosional dia dan cara berpikir dia. Nah, itu tadi motif yang pertama. Motif yang kedua itu adalah kebutuhan seksual yang bisa berdampak positif atau negatif pada perilaku. Nah, tadi ada dua motif kan tadi. Yang pertama ya kebutuhan fisiknya, kemudian kebutuhan seksualnya, manusiawinya dia. Sisi hewani dari manusia itu ya itu kebutuhan seksual. Nah, ini nanti bisa berdampak positif dan negatif pada perilakunya. Nah, ini tinggal dikontrol kan dengan cara berpikir masing-masing. Kemudian faktor setelah biologis, tadi yang pertama biologis, ini faktor yang kedua adalah sosiopsikologis. Nah, faktor sosiopsikologis ini ada 3. Yang pertama adalah afektif, kognitif, dan konatif. Apa itu afektif? Itu ya emosi. Kognitif itu cara berpikir dia, dan konatif itu adalah kemauan dan kebiasaan dia. Nah, ini adalah faktor psikologis. Jadi emosi dia itu mengaruhi karakter dia, cara berpikir dia itu mengaruhi, dan kemauan dan kebiasaan dia. Kebiasaan ini berarti masuknya juga ke lingkungan. Nah, faktor ini itu terbentuk dari proses sosial seperti prestasi, kasih sayang, hadiah, dan kekuasaan. Nah, ini kan lebih ke lingkungan ya, lingkungan dan pengalaman. Jadi lingkungan dan pengalaman tuh nanti akan mempengaruhi cara berpikir, yang nanti cara berpikir itu akan mempengaruhi karakternya. Seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor situasional. Nah, faktor situasional ini dia mempunyai beberapa hal. Situasinya itu seperti faktor ekologis, itu maksudnya faktor kondisi lingkungan kan. Ini kondisi lingkungan ada 3 faktornya ya, dalam situasional itu ada 3 macam. Kondisi lingkungan kayak cuaca, ruangan, kebisingan, itu kan nanti bakal mempengaruhi karakternya. Kayak orang tuh kalau lagi panas tuh ya bisa lah emosi, aku gini. Nah, itu kemudian faktor pelaksanaannya. Nah, orang tuh ketika dia itu malas atau semangat, dia ngantuk atau masih segar, nah itu kan nanti bakal mempengaruhi karakter dia. Kemudian suasana psikologis, kondisi individunya seorang itu kan nanti bakal mempengaruhi karakter dia. Kemudian lingkungan psikososialnya, kehadiran orang lain. Nah, itu lingkungan psikososial itu maksudnya ketika contoh nih, kita kan kadang kalau ada contoh nih Pak dosen, kita sebagai pembicara, audiens kita itu ada Pak dosen kita, nah itu kan rasanya kita kayak canggung gitu, wah dosenku kok di sini gitu dengerin omonganku, nanti kalau salah gimana ya, itu kan. Atau ada orang tua atau ada guru kita, nah itu kan nanti bakal mempengaruhi. Nah, itu lingkungan psikososial itu seperti itu, jadi nanti bakal mempengaruhi karakter kita itu. Itu tadi adalah faktor-faktornya ya, ada faktor biologis, sosiopsikologis, dan faktor situasional. Ya, intinya karakter manusia di sini itu berubah-ubah ya, beragam. Jadi bukan hanya dia tuh sebagai tadi yang kita pelajari itu, manusia itu bukan karena biologis doang, tapi dia juga yang makhluk berpikir, bermolar, bersosial, dan berkembang. Sosialnya itu ya lingkungan dia itu bakal membangun, biologisnya juga bakal membangun karakter dia, cara berpikir dia itu juga bakal membangun karakter dia. Nah, ini tadi kita nggak bisa menafikan satu-satu, mengambil cuma satu doang, tapi semuanya itu kita akomodir. Bahwasanya lingkungan mempengaruhi karakter, biologis mempengaruhi, cara berpikir juga mempengaruhi, psikologinya individu itu juga bakal mempengaruhi seperti itu. Di manusia ini berkembang dan bermacam-macam. Baik, itu aja pertemuan pagi kali ini. Jadi seperti biasa ya, setiap video nanti saya tugaskan buat teman-teman untuk membuat video tentang pemahamannya. Jadi nanti saya untuk penilaian saya siapa yang paham dan belum paham. Baik, itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.